Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Handayani, NPM 20120111242. Saya akan menjelaskan materi tentang negara kesatuan dan negara federasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu negara. Jadi, negara menurut asal-usul kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara yang berarti kota, dan memiliki arti dari bahasa daerah di suku-suku di Indonesia seperti daerah, wilayah, negeri, pengertian dari daerah Aceh, kemudian tempat tinggal seorang raja atau pangeran, pengertian dari daerah Yogyakarta dan Surakarta, kemudian pengertian kota dari daerah Melayu. Kemudian negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu, kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti yang diinginkan bersama. Kemudian menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Meriam Budiarjo, negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Jadi, negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam bermasyarakat. Kemudian sejarah kenegaraan. Sejarah kenegaraan mencatat adanya dua susunan negara yang dianut negara-negara di dunia, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Apa sih itu negara kesatuan? Jadi, negara kesatuan juga disebut dengan negara unitaris. Menurut catatan Bank Dunia, dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang menjalankan desentralisasi, 106 diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam negara kesatuan itu, pemerintahan pusat menjalankan pemerintahan secara absolut. Apa sih itu pemerintahan secara absolut? Yaitu pemerintahan pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian kekuasaan Fried Iswaja memberikan definisi tentang negara kesatuan, yaitu bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal. Dalam negara kesatuan berbentuk persatuan, union, maupun kesatuan. Nama saya Syarif Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 20520111011. Terkait susunan negara kesatuan tersusun dari satu negara, tidak terdiri dari beberapa negara. Menurut L.G. van Aveldon, ia menyatakan bahwa negara dapat dikatakan negara kesatuan apabila seluruh kekuasaannya sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi yang kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi tersebut tidak memiliki hak mandiri. Negara kesatuan ialah sistem ketatanegaraan yang seluruh wilayahnya bersatu pada satu administrasi dan hukum. Pada pernyataan tersebut terdapat penekanan bahwa pemerintah pusat pengaruh dan besarnya lebih besar terhadap pemerintah daerah. Adapun terkait negara federal. Negara federal berasal dari kata Yunani yaitu feodus yang berarti liga-liga. Negara federal telah lama sejak zaman Yunani kuno. Menurut Daniel Dakidai, ia menyatakan bahwa negara federal memiliki tiga makna. Yang pertama, negara federal dengan sistem murni yang merumuskan konstitusinya sebanyak 18 negara. Yang kedua, arrangement, yaitu ia tidak memaklumkan sebagai negara federal, akan tetapi sistem pemerintahannya mendekati sistem federal sebanyak 17 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azir Saputra Zungkai, NPM 20520111006. Di sini saya akan melanjutkan materi menurut Arthur McMahon. Ada 6 prinsip dasar yang berlaku pada sistem federal, yaitu yang pertama adalah non-sentralisasi. Prinsip non-sentralisasi adalah mengetengahkan sebuah sistem kinerja politik yang tidak terkonsentrasi pada satu pusat, tetapi terdiri dari beberapa pusat kekuasaan. Di antara pusat-pusat kekuasaan tersebut saling berhubungan, baik hukum dasar maupun jaringan komunikasi. Yang kedua adalah demokrasi. Sistem federal dapat terbentuk apabila demokrasi dalam negara sudah mapan. Apabila benar-benar ingin menerapkannya federalisme, maka sistem harus benar-benar demokratis. Selain itu, mencoba mengikut sertakan publik dan pilihan konstitusional di setiap area. Yang ketiga adalah check and balance. Pemerintah harus memiliki sistem check and balance of power.
antara badan-badan kekuasaan yang ada. Ini dimaksudkan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan dan kekuasaan yang terlalu besar dari badan-badan yang memiliki kekuasaan. Yang keempat adalah open bargaining, yaitu pola tawar-menawar yang terbuka dan transparan, baik itu berkenaan dengan badan-badan kekuasaan dan perwakilan yang duduk di dalamnya. Yang kelima adalah konstitualisme, dimaksudkan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan. Artinya akan terjadinya pembagian kekuasaan di antara badan-badan yang akan saling mengawasi satu sama lain. Oleh karena itu, semua peraturan mengenai pembatasan kekuasaan dimasukkan dalam konstitusi tertulis. Apabila terjadi sebuah pertentangan persepsi antara badan-badan kekuasaan mengenai konstitusi, maka harus diajukan kepada Mahkamah Agung atau Peradilan Konstitusi sebagai lembaga negara. Yang keenam adalah fixed unit. Unit-unit pemerintahan dalam negara federal harus memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Pembagian kekuasaan yang dimiliki bisa berupa wilayah teritorial ataupun badan. Walaupun secara teoritis dalam sebuah sistem federal pembagian kekuasaan bisa berupa unit-unit teritorial, akan tetapi fakta yang umum ada seperti adanya pembagian berupa areal. Regional adalah lebih umum dan lebih berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Alifah Salmarsada dengan NPM 205201112. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri negara federal yang menurut David Salomon. Yang pertama, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam yang berhubungan dengan negara lain. Yang kedua, pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah negara bagian, kecuali yang ditentukan oleh konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara di atas sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintah berpengaruh langsung terhadap warga negara. Keempat, biasanya terdapat badan usaha peradilan yang menjadi penengah antara negara-negara bagian tersebut. Dalam sistem federalistik, peran subsidiari atau bagian negara sangat besar, yang mana kekuasaannya dapat dilihat dari kekuasaan legislatif atau teori kedaulatan maupun teori pemerintahan. Melalui kekuasaan legislatif dibagi menjadi dua, yaitu badan legislatif federal dan badan legislatif dari negara-negara bagian. Sedangkan melalui teori kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu teori kedaulatan internal dan teori kedaulatan eksternal. Sedangkan melalui konsep pemerintahan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pengakuan atas negara dan wilayah dan yang kedua adanya kesepakatan antara negara-negara bagian tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nugraha Johan dengan NPM 20520111022. Jika menggunakan tolak ukur teori pemerintahan dalam negara federal terbentuk melalui dua tahap, yaitu tahap pengakuan atas keberadaan negara-negara dan wilayah-wilayah independen, dan tahap kedua adalah adanya kesepakatan antar mereka untuk membentuk negara federal. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada penjelasannya, menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik mengandung pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang merupakan tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya bahwa bentuk negara yang diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan-kepulauan dan suku bangsa